Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai uswatul hasanah sekaligus rahmatan lil alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja pada kita bahas tentang pengertian landasan kurikulum. Kurikulum secara bahasa berasal dari kata kurir dan kurere tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish. Sedangkan secara istilah, banyak di antara ilmuwan terdahulu yang mengemukakan pendapatnya akan definisi dari sebuah kurikulum ini yang terus berkembang. Pengertian itu seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian kita masuk pada landasan-landasan kurikulum. Jadi ada 3 landasan. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis, pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta bagaimana interaksi tersebut berlangsung, apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofis. Adapun landasan kedua yaitu landasan psikologis. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Pengertian sejenis menyebutkan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Adapun landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berdasarkan kepada landasan sosiologis? Karena anak-anak ini berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal maupun informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Jadi itulah tadi beberapa landasan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu kurikulum yang sudah sangat tenar istilahnya dalam dunia pendidikan merupakan inti yang ada di dalam pendidikan, atau dapat diistilahkan sebagai jantung pendidikan,
karena di dalamnya terdapat isi materi, metodologi pembelajaran, dan media yang harus digunakan dengan berlandaskan pada landasan-landasannya, yaitu landasan filosofis, psikologis, dan sosiologi. Dalam praktiknya, jika landasan-landasan ini digunakan sebaik-baiknya dalam pembentukan kurikulum, maka akan terbentuklah kurikulum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Nah, mungkin inilah pembahasan singkat kita mengenai materi landasan pengembangan kurikulum. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.